Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran struktur data kali ini kita akan membahas dua buah materi. Yang pertama itu adalah stack dan yang kedua adalah QU. Nah, stack di sini itu bukan stack dalam arti bercocok tanam, ya, bukan bercocok tanam kita melakukan stack. Tapi yang dimaksud dengan stack di sini atau arti dari stack di sini adalah tumpukan. Dan QU itu artinya adalah antrian. Bagaimana antrian? Ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang stack atau tumpukan. Kalau Anda mendengar kata tumpukan, apa yang Anda bayangkan? Maksud dari tumpukan yang akan kita bahas di sini adalah tumpukan layaknya tumpukan yang ada di dunia nyata. Layaknya bagaimana Anda, Bapak Ibu sekalian, menumpuk beberapa buah buku atau menumpuk beberapa buah kardus misalnya. Bagaimana bentuk tumpukan? Bagaimana cara Anda menumpuk? Bisakah Anda membayangkannya dulu? Bagaimana menumpuk? Kalau misalkan saya mau menumpuk beberapa buah buku, maka saya akan meletakkan satu buah buku di atas meja. Maka secara logika, ketika saya mau menambah buku satu lagi dan saya mau menumpuk buku, maka buku yang kedua itu akan saya letakkan di atas buku yang sebelumnya. Dan ketika saya mau menumpuk lagi, maka buku selanjutnya akan saya letakkan di atas buku yang berikutnya. Dan buku yang berikutnya akan saya letakkan juga di atas buku yang lainnya. Begitu seterusnya sampai tumpukannya tidak goyang sehingga bisa sampai jatuh gitu ya. Jadi intinya adalah ada batasan tumpukan yang diperbolehkan. Kalau terlalu tinggi maka resikonya nanti jatuh, roboh dan bisa berantakan. Ini yang tumpukan layaknya yang sering kita lakukan ketika kita mau menumpuk sesuatu. Namun pertanyaannya adalah, bisakah saya melakukan tumpukan dengan cara yang berbeda? Misal, saya punya sebuah buku dan saya letakkan berdiri. Kemudian ketika saya mau menumpuk buku, saya tidak meletakkan di atas buku sebelumnya, layaknya contoh yang pertama tadi. Tapi saya meletakkan bukunya atau menumpuk bukunya itu di samping buku yang satunya. Ketika saya mau menumpuk buku lagi, saya letakkan di sampingnya lagi. Buku yang lainnya akan saya letakkan di sampingnya lagi. Nah, kalau dengan cara yang seperti ini, apakah ini termasuk dalam kategori saya menumpuk buku? Itu pertanyaannya. Apakah ini dikategorikan sebagai menumpuk buku? Kalau menurut Anda, apakah itu menumpuk sebuah buku? Bisa ya, bisa tidak. Mungkin ada yang menjawab menumpuk, ada yang menjawab tidak. Atau saya gunakan cara yang lain, yang lebih aneh lagi mungkin. Saya letakkan buku di atas. Kemudian saya mau menumpuk buku, namun yang saya lakukan adalah saya tidak menumpuk buku di atas buku yang sudah ada. Namun saya meletakkan buku yang mau saya tumpuk itu di bawah buku yang sudah ada. Kemudian ketika saya mau menumpuk lagi, saya akan letakkan di bagian bawahnya lagi. Dan buku yang lainnya akan saya letakkan di bawahnya lagi juga. Ya nggak mungkin Pak, masuk buku letakkan di atas. Ya saya lem di atasnya, biar nggak jatuh. Apakah cara saya yang kedua dan ketiga itu termasuk dalam kategori tumpukan?
Karena sepertinya tidak umum gitu ya. Karena tidak umum. Namun masalahnya apakah itu termasuk tumpukan? Nah, kemudian pertanyaan lainnya, bagaimana caranya ketika saya mau mengambil buku? Misalnya kita gunakan buku yang cara yang pertama tadi. Ketika saya mau mengambil bukunya, mengambil buku dari tumpukan, maka apa yang saya lakukan? Bisakah saya mengambil buku yang paling bawah? Kalau saya mengambil buku yang paling bawah, maka resikonya buku yang ada di atasnya bisa berhamburan. Begitu juga kalau saya mau mengambil buku yang di tengah-tengah. Kalau buku yang di tengah-tengah saya ambil, maka resikonya buku yang atas bisa berhamburan dan buku yang bawah juga ada kemungkinan juga akan berhamburan. Maka ketika saya mau mengambil buku, maka saya harus mengambil buku dari yang paling atas dulu. Saya ambil buku yang paling atas. Misalnya saya mau mengambil buku yang paling bawah, maka saya ambil buku yang paling atas dulu, kemudian buku yang selanjutnya, buku yang ketiga, buku yang keempat, baru saya ambil buku yang mau saya ambil. Kenapa kayak gitu, Pak? Kenapa nggak bisa ambil langsung di bawah saja? Ya karena ada kemungkinan bukunya akan berhamburan dan berantakan karena bertumpuk bukunya. Kalau melihat fenomena yang seperti ini, maka kita harus menyamakan persepsi dulu apa yang dimaksud dengan tumpukan. Apa yang dimaksud dengan menumpuk? Bagaimana cara menumpuk? Bagaimana cara membuat tumpukan? Nah, sekali lagi, tumpukan yang dimaksud di sini adalah tumpukan yang secara nyata kalian lakukan ketika kalian menumpuk sesuatu. Jadi silakan bayangkan ketika Anda menumpuk sesuatu. Tinggal pertanyaannya adalah cara kedua dan cara ketiga, apakah ini termasuk dalam kategori menumpuk atau dalam kategori tumpukan? Untuk tahu itu kita cari tahu definisi dari tumpukan. Kalau definisi dari tumpukan itu adalah secara struktur data, tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan dihapus dari salah satu ujungnya saja. Atau kalau kalau kita artikan dalam arti yang sebenarnya, dalam arti yang real di dunia nyata, tumpukan adalah benda-benda yang dapat ditambah tumpukannya hanya dari salah satu arah saja. Bisa dari arah atas, bisa dari arah bawah. Kalau kita menambah buku dari atas ke bawah, maka kita hanya bisa menambah tumpukan dari atas ke bawah, seterusnya. Tidak bisa digonta-ganti. Sekarang dari atas ke bawah, kemudian buku kedua dari bawah ke atas, buku ketiga dari atas ke bawah lagi. Itu namanya bukan tumpukan. Kalau kita mau menumpuk buku dari arah atas ke bawah, maka selanjutnya kita akan melakukan penambahan buku dari atas ke bawah juga. Jadi arahnya semua dari atas. Ketika kita mau mengambil buku pun, kita akan mengambil buku dari yang paling atas, bukan yang dari paling bawah. Maka kalau saya mau menambah buku dan bukunya saya tumpuk dari arah kiri ke arah kanan, dan buku selanjutnya juga saya lakukan menumpuk dari arah kiri ke arah kanan, maka itu juga termasuk dalam kategori tumpukan karena dari satu arah. Dan ketika saya mau mengambil bukunya, juga saya ambil dari sebelah kanan. Kalau saya melakukan tumpukan dari arah bawah ke atas, maka akan selalu melakukan hal yang sama untuk menumpuk buku yang selanjutnya. Saya lakukan dari arah bawah, saya taruh ke atas. Dari arah bawah saya letakkan ke atas. Dari arah bawah saya letakkan ke atas. Itu pun termasuk dalam kategori tumpukan karena saya lakukan dari satu arah. Dan ketika saya mau mengambil bukunya pun saya ambil dari bawah, nanti sampai buku yang paling atas. Itu pun termasuk dalam kategori tumpukan. Maka cara yang kedua dan cara ketiga yang saya contohkan tadi itu juga termasuk dalam kategori menumpuk atau tumpukan. Nah,
secara tersirat sifat dari tumpukan itu disebut dengan LIFO, LIFO, last in first out. Last itu terakhir, in itu masuk, first itu pertama, out itu keluar. Maka sifat dari tumpukan barang atau data yang terakhir kali dimasukkan, maka data yang terakhir itulah data yang pertama dikeluarkan atau dihapus. Atau buku yang terakhir kita tumpuk itu adalah buku yang pertama yang kita ambil terlebih dahulu, atau yang disingkat dengan LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk, maka itulah yang pertama keluar. Ya, sifat dari tumpukan itu adalah LIFO, last in first out. Kalau seandainya saya punya tumpukan, saya punya tempat, ketika kita mau membuat tumpukan maka kita harus menyiapkan dulu tempatnya, tempat untuk tumpukan. Yang ini kotak ini adalah kotak tumpukannya. Maka ketika kotak pertama masuk, A misalnya, maka ini adalah kotak yang paling tinggi untuk sementara. Maka kita di dalam pemrograman, di dalam suatu data, kita harus ada satu buah variabel atau satu buah penanda. Penanda apa? Penanda data yang paling atas, atau bisa kita sebut dengan top nanti. Nah, ketika kita menambah data, menambah tumpukan, maka tetap harus ada batas maksimal dari tumpukan. Ketika sudah dapat sampai data maksimal, sampai batas maksimalnya, maka kita tidak bisa melakukan tumpukan lagi. Kalau kita ilustrasikan dengan buku yang tadi, maka ada ketinggian tertentu bukunya bisa ditumpuk. Kalau kita tambah buku lagi, maka ada kemungkinan bukunya akan roboh. Atau misalnya kalau ada yang ingat, ada yang bisa melihat kotak mie instan, biasanya di sana ada max tumpukan, ada max, sebenarnya ada kayak tumpukan gitu. Maka dia ada batas maksimal tumpukannya. Kenapa harus ada batas maksimal? Karena kalau lebih dari sana, dari batas tumpukannya, ada kemungkinan ditakutkan atau dikhawatirkan mie instan yang ada di bawah akan remek. Maka harus dibuat batasannya. Nah, begitu juga tumpukan yang ada di struktur data. Akan ada batas maksimal tumpukannya. Tidak bisa tumpukan numpuk tanpa batas. Harus ada batas maksimalnya. Namun batas maksimalnya seberapa? Nah, itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan untuk batasan maksimalnya. Kemudian kita lanjut ke pendeklarasiannya. Untuk pendeklarasian, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan struct yang baru kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana dalam struct ini nanti akan ada dua buah field, minimal dua buah field. Yang pertama adalah field isi, kemudian ada field top. Field isi itu adalah data yang mau kita inputkan. Kemudian field top itu adalah nilai dari tumpukannya, bukan batas ya, nilai dari tinggi dari tumpukannya, seberapa tingginya. Kalau tingginya ada 5 maka nilai topnya 5, kalau tingginya ada 6 maka nilai topnya ada 6. Kemudian isi, ada di sana ada stack max. Stack max apa maksudnya, Pak? Stack max itu adalah batas maksimal dari datanya. Atau itu kan karena itu array, maka batas maksimalnya adalah berapa banyak data yang bisa disimpan. Atau cara yang lebih mudah itu adalah dengan menggunakan array, dimana kita akan menggunakan satu konstanta namanya stack max, atau tanpa konstanta pun masih bisa juga. Dan kita hanya cukup mendeklarasikan satu buah array saja. Kita hanya cukup mendeklarasikan satu buah array, tipe data, kemudian nama arraynya apa, diikuti dengan stack max. Stack max itu adalah batas maksimal data yang bisa kita inputkan, sama kayak array biasa. Kemudian harus penambahan satu buah variabel lagi, namanya variabel top. Sama fungsinya seperti fungsi yang ada di struct, yaitu sebagai penanda
sebagai penanda ketinggian dari tumpukannya. Nah, ada beberapa operasi dasar yang terjadi ketika kita melakukan ketika kita melakukan tumpukan. Yang pertama ada yang disebut dengan push. Apa yang dimaksud dengan push? Push itu adalah ketika kita melakukan penambahan elemen, penambahan data ke dalam suatu tumpukan atau stack. Jadi ketika kita mau menambah data, maka di sana istilahnya adalah push. Kita melakukan push. Maka maksudnya adalah kita menambah data baru ke dalam sebuah stack. Ya. Kemudian operasi dasar yang kedua itu adalah pop. Bukan nyanyi ya. Bukan genre lagu, pop. Nah, pop ini kebalikan dari push. Kalau push untuk memasukkan elemen, kalau pop itu adalah ketika kita menghapus atau mengambil elemen dari suatu stack. Itu disebut dengan istilahnya adalah pop. Jadi ketika kita mengambil atau menghapus sebuah data, maka itu disebut dengan operasi pop. Operasi yang ketiga itu adalah is full. Kayak lagu ya, I love you full gitu ya. Is full apa? Full itu apa? Full itu kan penuh. Nah, berarti is full apa? Is full itu adalah operasi yang dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak. Kalau stack dalam keadaan penuh, maka itulah yang disebut dengan istilah is full. Jadi istilah is full itu adalah untuk pengecekan apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak. Apa dasarnya stack dalam keadaan penuh atau tidak? Stack dikatakan penuh jika nilai topnya sama dengan nilai maksimal tumpukannya. Jadi kalau misalnya maksimal tumpukannya 5, maka nilai topnya 5. Maka ketika nilai top sama dengan nilai maksimal, maka itu disebut dengan is full. Ada selanjutnya itu adalah is empty. Nah, kalau is empty apa kira-kira? Empty itu apa? Empty itu adalah kosong. Maka kebalikannya apa jadi is empty? Ya, is empty itu adalah operasi yang dilakukan untuk mengecek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau stack dalam keadaan kosong, maka kita bisa melakukan penambahan atau kita bisa melakukan operasi push karena stack dalam keadaan kosong. Tapi kita tidak bisa melakukan operasi pop atau penghapusan. Kenapa? Karena tidak ada tumpukan. Kalau is full kebalikannya. Kalau is full, kita tidak bisa melakukan operasi push atau kita tidak bisa melakukan penambahan data. Kenapa? Karena stack sudah penuh. Tapi kita bisa melakukan operasi pop. Jadi kalau is full, tidak bisa push, bisa pop. Kalau is empty, tidak bisa pop, tapi bisa push. Kira seperti itu ya. Kemudian ada clear. Bukan iklan. Bukan maksud iklan. Clear di sini adalah operasi yang dilakukan untuk mengosongkan stack. Operasi yang dilakukan untuk mengosongkan stack. Pada dasarnya, ketika kita melakukan operasi clear, kita akan melakukan operasi push. Karena ingat, ketika kita mau menghapus sebuah data, clear bukan push ya, pop maksud saya. Operasi clear itu adalah kita melakukan operasi pop. Namun operasi popnya itu secara otomatis. Karena harus diingat bahwa ketika kita mau mengambil data atau ketika kita mau menghapus sebuah data di dalam sebuah tumpukan, kita hanya bisa melakukan pengambilan data dari data yang paling akhir. Atau kalau kita bayangkan dengan tumpukan buku tadi adalah buku yang paling atas. Buku yang terakhir kali kita masukkan. Ketika buku yang terakhir sudah selesai kita ambil, maka tumpukan yang paling atas lagi akan kita ambil dan seterusnya akan dilakukan secara otomatis sampai kondisinya is empty.
Jadi operasi clear itu sebenarnya melakukan operasi pop, namun dia secara otomatis langsung berturut-turut. Kalau operasi pop, bisa juga kita lakukan operasi pop untuk melakukan clear, kita melakukan operasi pop. Cuman ibaratnya kalau kita menekan tombol enter gitu ya, ketika tekan tombol enter maka melakukan operasi pop. Maka kalau ada 5 buah buku, tekan enter sekali maka buku yang terakhir hilang. Tekan enter lagi maka buku yang selanjutnya hilang. Tekan enter lagi maka yang berikutnya hilang. Tekan enter lagi maka kita akan melakukan operasi pop. Tekan enter lagi maka terus melakukan operasi pop sampai dia is empty atau sampai stacknya kosong. Nah, kalau yang dimaksud dengan clear, sekali kita tekan enter maka sistem akan melakukan operasi pop sendiri secara terus menerus sampai kondisi stacknya is empty. Itu yang dimaksud dengan operasi clear. Jadi clear itu sebenarnya melakukan operasi pop. Namun di dalam pemrograman terutama ketika kita menggunakan array, kita bisa tidak melakukan operasi pop. Kita hanya cukup mengatur, kita cukup mengeset nilai topnya saja. Nilai topnya kita buat menjadi nilai tertentu sehingga data-datanya sudah tidak bisa lagi diakses lagi. Itu juga bisa juga. Ya, tapi itu secara pemrograman. Namun secara logikanya, secara algoritma logika yang benar, clear itu kita melakukan operasi pop secara terus menerus atau secara otomatis. Baik, berikutnya ada beberapa karakteristik atau istilah yang ada di stack. Kalau tadi operasi dasar, sekarang beberapa istilah atau karakteristik. Yang pertama ada yang disebut dengan elemen stack. Elemen stack itu sama kayak elemen array. Berarti dia adalah item-item data yang ada dalam stack, itu disebut dengan elemen. Data-data yang ada dalam stack itu disebut dengan elemen stack. Jangan hanya sebut elemen saja. Kalau hanya disebut elemen nanti asumsinya ke arah array. Padahal kita sedang membahas stack, maka tambahkan elemen stack namanya. Kemudian yang kedua ada istilah top. Nah, istilah top sudah saya katakan berulang-ulang tadi. Nilai top adalah menunjukkan posisi puncak pada stack, menunjukkan ketinggian dari tumpukannya. Kalau ada 5 buku maka nilai topnya 5. Kalau ada 10 buku dalam tumpukan maka topnya ada 10. Kira-kira kayak gitu. Kalau tidak ada buku atau is empty maka nilai topnya berapa? 0. Atau bisa juga min 1 misalnya, dia dibuat min. Yang ketiga ada max. Max ini adalah menunjukkan banyaknya atau maksimal data yang bisa disimpan di dalam sebuah stack. Itu diibaratkan diibaratkan istilahnya adalah max. Nah, ketika nilai max sama dengan nilai top atau nilai top sama dengan nilai max, maka dia disebut dengan istilah is full. Jadi kalau batas tumpukan atau maxnya 10, kemudian ketika nambah data pertama maka nilai topnya 1, nambah data kedua nilai topnya 2, sampai 10 nilai topnya 10. Maka kalau dia sama dengan nilai maxnya maka dia disebut dengan istilah is full. Paham ya? Kemudian lanjut, ada istilah lain yang disebut dengan underflow. Under itu bawah, flow itu aliran. Jadi aliran yang di bawah, pipis berarti Pak. Ya bukan pipis ya. Underflow itu adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kondisi stack dalam keadaan kosong sehingga tidak bisa dilakukan operasi pop. Ketika kondisi stack sudah tidak ada lagi datanya atau is empty, kemudian kita memaksakan untuk melakukan operasi pop atau kita memaksakan untuk menghapus data. Nah, pada saat itulah yang disebut dengan istilah underflow. Kita mau melakukan penghapusan data pada saat stack dalam keadaan kosong. Itu disebut dengan underflow. Ada musuhnya underflow, itu disebut dengan overflow. Kalau overflow itu adalah kondisi pada saat stacknya dalam keadaan penuh sehingga tidak bisa dilakukan operasi push. Maka ketika nilai maxnya sama dengan nilai top atau sudah penuh, kemudian kita masih mau memaksakan untuk menambah data dengan operasi push, maka yang terjadi adalah
overflow. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan dicatat. Ya, kalau bisa jangan dicatat di HP, langsung saja ketikkan di Classroom saja biar nggak hilang, atau jangan juga ditulis di kertas, nanti takutnya kertasnya juga hilang sehingga pertanyaannya jadi hilang juga. Langsung saja diketikkan saja di Classroom apa pertanyaan yang mau ditanyakan, nanti bisa saya jawab di Classroom, atau bisa juga saya buat diskusi atau saya jawab ketika kita pertemuan konferen. Ya, baik, saya buat sebuah ilustrasi. Ketika saya sudah membuat tumpukan, ketika saya sudah mendeklarasikan sebuah tumpukan, maka saya sudah membuat sebuah tempat untuk tumpukan yang tidak ada datanya, yang belum ada elemennya, namun sudah ada nilai maksimalnya. Sudah ada batas maksimal dari tumpukannya. Arah tumpukan itu akan kita buat dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Nah, ketika belum ada elemen sama sekali, ini yang disebut dengan istilah is empty atau stack dalam keadaan kosong. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan penambahan data atau yang dikenal dengan istilah push. Kita akan memasukkan data ke dalam stack. Maka ketika kita masukkan data dari atas ke bawah dan seterusnya, Anda perhatikan nilai topnya. Nilai topnya akan terus bergeser sampai ke paling atas. Nah, ketika nilai topnya sama dengan nilai max dan kita tetap mau memasukkan angka 7 ke dalam tumpukan, itu yang disebut dengan istilah stack overflow. Apa? Stack overflow. Ketika nilai top sudah sama dengan nilai maksimal, kemudian kita tetap memaksakan operasi push, maka yang terjadi adalah stack overflow. Nah, kalau Anda perhatikan tadi, nilai topnya akan terus bergeser naik ke atas, yang menandakan bahwa itu adalah ketinggian dari sebuah tumpukan atau stack. Kemudian bagaimana dengan operasi pop? Operasi pop berarti akan menghapus. Apa yang terjadi ketika kita melakukan operasi pop? Ketika kita melakukan operasi pop, maka nilai topnya akan berkurang. Kalau push, nilai topnya akan bertambah. Kalau pop, nilai topnya akan berkurang. Nah, kalau kita melakukan operasi pop atau penghapusan data, data yang pertama kali dihapus itu adalah data yang paling atas. Maka data yang 6 akan keluar terlebih dahulu, 5, 4, dan nilai topnya akan terus turun sampai is empty. Dan ketika is empty, kita melakukan operasi pop kembali, maka itu yang disebut dengan istilah apa? Underflow. Oke. Nah, apa fungsi dari stack? Buat apa kita pelajari stack? Yang pertama, ada fungsinya yang sudah dipakai saat ini, itu adalah fungsi fungsi interupsi. Ini harusnya kalian dapat di sistem operasi harusnya. Interupsi. Bukan instruksi ya. Kalau instruksi kan perintah, ini interupsi. Apa yang terjadi ketika interupsi? Misalnya ketika ada sebuah rapat, kemudian si pemimpin rapat sedang menyampaikan sesuatu, kemudian peserta rapatnya angkat tangan, interupsi Pak Ketua. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketua atau pimpinan rapat akan berhenti ngomong terlebih dahulu, kemudian yang akan melakukan interupsi akan berbicara. Selesai yang menginterupsi selesai dia berbicara, maka pimpinan rapat akan kembali berbicara. Nah, itu bentuk interupsi. Kalau di sistem operasi, ketika kita menyalakan komputer, di sana akan ada banyak sekali
proses-proses yang sedang berjalan. Dan proses-proses berjalan itu akan membuat dalam bentuk sebuah tumpukan. Ketika kita sedang melakukan copy file misalnya, kita sedang melakukan copy file, sedang jalan nih copy filenya nih, loading gitu ya. Kemudian pada saat yang sama kita melakukan klik pada mouse. Maka sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita menekan klik pada mouse, proses copy file tadi akan berhenti terlebih dahulu. Dan sistem akan meletakkan kejadian klik mouse itu di posisi paling atas dari tumpukan. Dia akan ditumpuk di atas proses copy file tadi. Namun proses ini sangat cepat sekali sehingga nggak kerasa di mata kita, nggak kerasa di perasaan kita. Nah, ketika selesai mengklik mouse, maka prosesnya atau proses terakhir ketika kita mengklik mouse itu akan keluar, akan langsung dihapus, dan dia akan melanjutkan proses yang ada di bawah klik mouse, yaitu copy file tadi. Namun proses ini sangat tidak terasa sekali, karena dengan kecepatan komputer yang ada sekarang jadi sangat tidak terasa. Namun di sana terjadi fungsi terjadi proses stack yang terjadi di sana. Kemudian fungsi yang lain itu adalah kalkulator, Pak. Iya, kalkulator di sini yang dimaksud kalkulator ini adalah kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator sayur. Mungkin pernah saya tunjukkan ke kalian bagaimana ada perbedaan hasil antara perhitungan dengan menggunakan kalkulator biasa dan bandingkan dengan perhitungan di Excel. Misalnya 5 tambah 5 kali 5 bagi 5 kurang 5. Kalau nggak salah itu pernah kita coba kemarin dan hasilnya beda. Ada yang 9, ada yang 29. Mana yang benar? Yang benar yang Excel. Karena Excel sudah menganut prinsip stack di dalamnya. Ini biasanya saya jadikan tugas. Fungsi sebagai kalkulator ini biasa saya jadikan tugas. Namun untuk kesempatan kali ini tidak saya jadikan tugas, tapi harus kalian cari. Ada fungsi atau ada operasi-operasi stack khusus untuk kalkulator. Ada istilahnya infig, ada postfig. Ada infig, fix, fix, infix, dan postfig. Dimana di sana nanti aritmatika, misalnya 1 tambah 1 kali 1 itu diistilahkan dengan istilah infig. Nanti akan dikonversi, akan diubah dalam bentuk postfig. Nah, bagaimana cara ngerubahnya? Itu akan memanfaatkan teknologi dari stack, sehingga nanti hasilnya benar sesuai dengan apa yang menjadi kaedah dari aritmatika. Nah, itu yang harus kalian cari, bagaimana operasi infig dan postfig yang ada di dalam sebuah stack. Ya, harapan saya biarpun bukan tugas, tetap harus kalian cari. Siapa tahu nanti saya keluarkan di soal UTS atau soal UAS, bukan salah saya kalau kalian nggak bisa jawab. Oke ya. Nah, itu secara fungsi. 2 itu secara fungsi yang bisa atau yang sudah diterapkan dengan menggunakan prinsip stack. Baik, itu secara fungsi. Nah, untuk materi berikutnya tentang QU atau antrian, ini akan saya bahas di video conference yang akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal kuliah. Baik, sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.